Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pramugi. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu Lampung dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi indera pengecap atau lidah. Oke, untuk pembahasan pertama kita bahas dulu apa definisi dari lidah itu. Nah, lidah adalah suatu organ yang termasuk ke dalam panca indera dan juga sebagai organ yang menunjang sistem pencernaan. Nah, untuk selanjutnya apa saja sih fungsi-fungsi dari lidah tersebut? Tentunya ada banyak sekali fungsi lidah, bukan? Yang pertama, pokoknya itu fungsi pokoknya lidah itu untuk mengecap atau merasakan bagaimana sih kalau kita makan, oh ini rasanya asin, ini rasanya manis, pahit dan sebagainya. Selain itu masih banyak lagi, contohnya seperti kalau membantu kita berbicara, terus kemudian membantu kita dalam mencerna makanan, yaitu membantu kita menelan makanan tersebut, seperti itu. Tentu kan sangat banyak sekali, bukan, fungsi lidah. Kemudian lidah itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu otot intrinsik dan yang kedua otot ekstrinsik. Nah, kita kupas satu-satu dulu. Fungsi dari otot intrinsik yaitu untuk melakukan, dia bertanggung jawab kepada lidah, dia untuk melakukan gerakan halus. Jadi seperti memanjangkan lidah atau memendekkan lidah atau melebarkan lidah. Kemudian yang kedua otot ekstrinsik. Nah, fungsi dari otot ini itu adalah untuk melakukan gerakan keras atau gerakan kasar, yaitu pada saat kita menelan atau mengunyah makanan seperti itu. Jadi dia berfungsi untuk mengontrol di dalam pergerakan rongga mulut tersebut ketika kita makan itu, ketika kita mengunyah maupun menelan makanan. Oke, untuk selanjutnya itu kita mengenal bagian-bagian lidah. Tentunya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu radik lingua, yaitu adalah pangkal lidah. Kemudian yang kedua ada dorsum lingua, yaitu bagian punggung lidah. Kemudian terakhir yaitu adalah apex lingua atau ujung lidah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang susunan saliva atau kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah itu tersusun dari apa saja? Di situ ada apa saja gitu. Nah, jadi kelenjar ludah atau susunan saliva itu tersusun atas, yang pertama di situ ada air, kemudian ada glikoprotein, terus kemudian ada enzim pencernaan atau pialin, kemudian ada garam alkali dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah kita mengenal apa saja yang terkandung di dalam kelenjar saliva, apa saja susunan kelenjar saliva, apa saja zat yang ada di dalam ludah tersebut. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu fungsi ludah. Nah, jadi fungsi ludah itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara mekanis dan yang kedua secara kimiawi. Nah, yang dimaksud dengan fungsi ludah secara mekanis itu bagaimana? Nah, yaitu adalah fungsinya air ludah kita ini berfungsi untuk membasahi, kemudian melumasi makanan sehingga berbentuk pasta dan mempermudah kita untuk menelan makanan apa yang kita makan. Itu. Kemudian yang kedua yaitu berfungsi secara kimiawi. Nah, jadi yang dimaksud dengan secara kimiawi ini, air ludah kita itu berfungsi untuk melarutkan makanan yang kering. Gitu. Melarutkan makanan yang kering sehingga nanti kita bisa merasakan ini, oh ini rasanya manis seperti itu. Kemudian selain itu juga menjaga pH mulut. Kemudian di situ ada bisa juga membunuh bakteri. Kemudian juga di situ dia juga berfungsi sebagai menjaga agar mulut kita itu tidak kering seperti itu. Kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih teliti lagi mengenai lidah. Oke, jadi kalau kita amati, kalau kita zoom, di permukaan lidah itu akan terdapat
terdapat seperti tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan tersebut itu dinamakan papila. Nah, papila itu apa sih? Papila adalah sel epitelium persilia yang berbentuk seperti tonjolan-tonjolan yang terdapat pada manusia. Diperkirakan ada sekitar 10.000. Kalau di anak-anak itu lebih sedikit lah, seperti itu. Nah, untuk pembagiannya, jadi papila itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu papila fungiform. Sesuai namanya ya, fungiform, berarti bentuknya itu seperti jamur. Jadi dia berbentuk kecil-kecil, bulatan-bulatan kecil seperti jamur. Nah, dia itu terletak di bagian depan dan di bagian samping lidah. Oke, yang kedua yaitu adalah papila filiform. Nah, sesuai namanya ya, filiform itu kan fili artinya adalah benang. Jadi papila filiform ini yaitu berbentuk seperti benang-benang kecil. Nah, yaitu terletak di bagian depan. Jenis papila ini itu berbeda dengan papila-papila lain. Karena apa? Karena papila filiform ini dia tidak mempunyai atau tidak mengandung tunas pengecap. Dan yang ketiga yaitu adalah papila circumvallata. Nah, jadi papila ini itu terletak di bagian belakang lidah, bagian belakang. Nah, dia itu berbentuk huruf V seperti ini. Nah, kemudian bentuknya itu seperti cincin, seperti itu. Dia terletak di bagian belakang lidah. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah papila foliata. Jadi jenis papila ini dia berbentuk seperti lipatan-lipatan dan terletak di bagian samping. Nah, ada yang mengatakan bahwa jenis papila ini itu sedikit manusia yang mempunyai papila ini. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa papila foliata ini tidak terdapat pada manusia. Manusia tidak mempunyai jenis papila tersebut. Oke, perlu Anda ketahui, jadi di permukaan lidah ini terdapat bagian khusus yang dapat menerima rangsangan kimia. Nah, jadi di bagian ini itu biasa dinamakan dengan ujung pengecap. Nah, jadi di setiap ujung itu dia mempunyai sensitivitas yang berbeda. Dia tuh mempunyai sensitivitas yang berbeda terhadap rangsangan apa yang kita rasa. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah di bagian pangkal lidah. Nah, di bagian pangkal lidah ini ada rasa pahit yang bisa ditimbulkan oleh rangsangan alkaloid. Jadi contohnya seperti kopi, kemudian kafein dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah di bagian ujung lidah. Nah, di bagian ujung lidah ini kita bisa merasakan manis yang ditimbulkan dari gugus OH dan molekul organik. Jadi contohnya seperti gula, kemudian keton dan asam amino tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu di bagian samping kanan dan kiri lidah. Di sini kita bisa merasakan rasa asin. Nah, rasa asin ini bisa ditimbulkan oleh rangsangan kation natrium, kalium dan kalsium. Nah, untuk yang keempat yaitu di bagian kanan dan kiri, tetapi dia di bawahnya rasa asin. Nah, di situ kita bisa merasakan rasa asam. Nah, rasa asam ini bisa ditimbulkan oleh rangsangan ion hidrogen. Oke, kita sudah membahas begitu bagian-bagian lidah, fungsi-fungsi lidah. Sekarang kita akan membahas tentang fisiologi lidah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kok kita bisa merasakan makanan ini manis, kok makanan ini rasanya asam, seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, jadi secara umum tasten atau 5 rasa primer yaitu asam, asin, manis, pahit, dan umami atau gurih. Nah, itu bisa disebut dengan tasten. Nah, jadi kalau tasten itu tadi sudah memasuki fili-fili atau bulu-bulu halus. Nah, nanti akan menimbulkan suatu proses tertentu. Nah, yang mana suatu proses tertentu ini nanti akan mengakibatkan sel gustatori ini mengalami despolarisasi. Nah,
Kemudian dengan adanya despolarisasi ini itu akan membuat kanal kalsium yang ada di permukaan membran sel itu terbuka. Nah, terbukanya kanal kalsium oleh depolarisasi tadi ini akan mengakibatkan kalsium tersebut berdifusi menuju ke dalam sel. Oke. Jadi karena tingginya kadar kalsium yang ada di dalam sel ini, maka nanti kalsium ini akan memecahkan kantung-kantung neurotransmitter yang ada di ujung sel. Nah, jadi sebenarnya kantung-kantung neurotransmitter ini sebenarnya sudah dibuat, akan tetapi masih dikantungin. Nah, ketika kalsium itu masuk, maka kantungnya itu akan memecah dan akhirnya neurotransmitternya keluar deh. Kemudian, apa jenis neurotransmitter yang ada di dalam gustatory reseptor sel ini? Nah, tentunya neurotransmitternya adalah ATP atau serotonin. Ya, tergantung dari rasa yang mana yang merangsang. Kemudian ATP atau serotonin ini akan menempel pada reseptornya pada ujung akson neuron ini. Karena menempelnya ATP atau serotonin pada ujung akson, maka akan merangsang depolarisasi akson. Kemudian akson ini dia akan membawa ke sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf pusat dia akan menuju ke otak. Kemudian barulah kita bisa mempersepsikan bagaimana rasa makanan ini. Nah, jadi ketika kita sudah melalui proses tadi, dari awal kita mulai makan, kemudian diproses sampai menuju saraf otak, sampai kita menyampaikan informasi itu tadi sampai ke otak. Nah, kita kan akhirnya tahu, kita makan rasanya asin, rasanya manis. Jadi prosesnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian dan demikian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan tadi, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.